Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia, karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu, lalu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat tidak mati dan api tidak terpadamkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di penghujung bulan September ini sungguh kita disuguhkan kepada kesimpulan dari Injil-Injil yang lalu-lalu. Maka kita harus juga jeli melihat kondisi-kondisi kita yang saat ini. Kita harus bisa membeda-bedakan, istilahnya discernment, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkembang, mana yang mati, mana yang bisa dihidupi, mana yang tidak. Dan itu semua mengalir terus. Ada saja peristiwa-peristiwa seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan hal ini. Kita sendiri melihat bahwa Tuhan mengaturkan satu hal, yaitu jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun telah mengadakan mujizat dalam namaku, seketika itu juga mengumpat aku. Sekaligus orang-orang seperti ini bisa saja terjadi dalam diri kita. Orang baik-baik tapi kita cegah. Orang baik-baik tapi kita singkirkan. Orang baik-baik tapi kita tepikan orang-orang semacam ini. Karena kita tidak suka, tidak senang kalau dia moncer, ada dua matahari. Kita iri hati. Maka dalam penafsiran buku perjanjian baru dikarang oleh Philip van Linden CM, Kongregasi Misi, mengatakan 4 hal yang membuat orang mudah menaruh perhatian. Yaitu kita harus juga toleransi
toleransi terhadap sekitar kita. Kita harus mengadakan toleransi. Toleransi itu apa? Menghargai perbedaan-perbedaan satu sama lain. Biarkan perbedaan-perbedaan itu. Tadi dikatakan dalam bacaan pertama, nabi-nabi yang lain sudah masuk dalam sinagog, lalu diberkati oleh Tuhan, dan di sana ditunjukkan sebagai nabi. Lalu muncul yang dua ini, Edward sama Bildad ini. Edward sama Medad. Dan kita semua tidak ingin seperti Medad dan Bildad karena telat, sehingga tidak sampai dimasukkan dalam bilangan para murid. Tetapi justru dalam ketimpangan seperti ini, dia menyusul, begitu saja menyusul. Lalu Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati Elpat dan Medad ini. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan sana sini, kita harus menghargai. Sama seperti kalau kita pembaptisan. Pembaptisan itu menurut hukum gereja Katolik harus dibaptis 40 kali. 40 kali atau 1 tahun. 1 tahun tiap minggu berarti 52 minggu. Ya cukuplah 40 kali. Tapi ada juga yang 30, ya sudahlah. Ada yang 30. Ada yang juga 20, ya memang harus kita hargai. Tidak kita cemooh, tidak kita olok-olok. Wah, itu Pak Didik itu, wah Romo ndak adil, wah ini katekis ini ndak adil, wah ini ndak adil. Ya tidak seperti itu mestinya. Kalau dia itu wajar, kondisi normal, bisa dikendalikan, mungkin syarat-syarat ini dipenuhi. Oleh karena itu kalau tidak bisa, ya apa boleh buat, dia minim untuk syarat-syarat ini dipenuhi dengan minim. Lebih-lebih mereka yang lansia, mereka selalu harus kita prioritaskan. Orang-orang yang lansia ini tidak bisa diajak untuk terus menghafalkan ini. Tidak bisa. Cukup kalau dia doa Bapa kami, Salam Maria, selesai. Salam Maria, Bapa kami, selesai. Kalau bisa itu dikembangkan menjadi doa rosario. Doa rosario aja, sudah itu aja. Doa rosario itu dikembangkan melalui itu, karena rosario dan Bapak kami menjadi ujung tombak untuk doa gereja ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu cemoohkan, menggunjingkan hal-hal seperti itu. Apalagi perkawinan, wah banyak sekali perkawinan. Perkawinan kok dia boleh, dia tidak, dia boleh, bagaimana ini? Ya dekati romonya, dekati. Kalau itu didekati, omong baik-baik, apa masalahnya, bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya. Kita sendiri tahu hal itu. Kita harus toleransi dengan umat yang beragama lain juga. Kalau dia silakan dia mengenal. Juga dalam hal ini, di dalam Philip van Liden ini, kita harus juga terbuka, membiarkan orang-orang melihat kondisi-kondisi kita. Kondisi kita memang semangat untuk menggali kondisi ini.
Yang semangat, apa yang menyebabkan dia semangat? Oh, ini yang menyebabkan dia semangat. Kita ikuti dia, kita contoh dia. Dia semangat untuk menghidupi ini. Mungkin paguyubannya, mungkin gotong royongnya, mungkin yang lainnya. Kita yang tidak semangat tidak perlu menjelek-jelekkan dia, tidak perlu hanya membuat kisruh saja dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, harus ada orang-orang yang berani menegur orang-orang yang semacam ini. Antara lain adalah kami semua yang di mimbar ini. Tolong jangan bergelisah terhadap kekayaan orang-orang yang diberi semacam itu. Dia kaya, dia punya warisan, dia punya generasi yang memang mantap. Sedangkan kita berasal dari akar yang jelek, akar yang lemah, harus bekerja keras. Mereka yang tinggi, yang punya kemampuan, mempunyai harta benda bagus, tidak perlu harus berkarya yang besar. Cukup hanya telepon aja bisa. Kita harus mati-matian, banting tulang. Tidak perlu iri hati terhadap mereka. Dan yang ketiga ini iri hati itu. Iri hati itu sikap yang selama ini kita haturkan dalam hidup ini. Sungguh ini menjelekkan kita semua. Orang kok iri hati, tetangga beli ini, kita sudah bingung. Waduh, tetangga beli itu. Wah, maaf, dia tukang becak kok semacam itu. Saya contoh ini, wah kok tiba-tiba dia beli ini, beli itu. Wah, ini uangnya banyak, ini dari mana? Ini mungkin korupsi. Belum tentu korupsi. Wah, dia punya peternakan tuyul. Wah, punya peternakan tuyul. Dituduh macam-macam. Peternakan wewe gombel. Waduh, ndodro. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus realistis melihat kondisi-kondisi zaman yang harus kita bijak, sikap dengan bijak. Seorang tokoh Philip van Liden ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Dan yang terakhir, kita harus juga bisa memberikan tulang, banting tulang setelah kita tidak bisa memberikan hal-hal yang indah, kita hanya bisa memberikan yang seperti ini saja. Kita tidak ingin bahwa orang-orang itu adalah musuh-musuh kita. Ini yang harus kita bangun, kita semangati agar menjadi tubuh Kristus, menjadi man of God, menjadi manusia Allah. Harus kita bawa ke tempat kehinaan, ke semangat seperti ini. Oleh karena itu, semangat ini adalah semangat Katolik yang dibawa oleh Philip van Liden ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, satu hal yang kita ingatkan bahwa dalam hal ini kita harus juga menjanjikan sesuatu yang indah. Jangan sampai kita memberikan hal-hal yang buruk kepada lingkungan kita. Kita diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Mari kita sengkuyung bersama, kita usahakan bersama perbuatan-perbuatan kebaikan ini, agar kebersamaan secara bersama-sama kita bisa gumbrega, semangat dengan melakukan karya-karya amal, karya-karya baik. Marilah kita semangat untuk membantu satu sama lain teman-teman kita, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Bersama-sama lebih baik karena kita bisa kerjasama dengan satu sama lain. Kalau kita tidak bisa, orang lain bisa,
kita tidak bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, ini harus kita bangun, kita ajari mereka agar mereka bisa tumbuh subur dalam gagasan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sendiri disemangati oleh sabda Tuhan ini bahwa yang menjadi tolok ukur kita, kalau itu adalah seorang anak kecil, kita harus juga bisa meladeni anak kecil ini. Anak kecil boleh dikatakan yang tulus, yang polos, yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Harus seperti anak kecil yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sikap seperti anak kecil ini. Kita tidak bisa yang muluk-muluk, yang melebihi hal-hal yang indah. Cukup dengan sederhana-sederhana yang biasa-biasa saja. Kalau yang biasa-biasa saja bisa, maka akan meningkat, itu menjadi luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon pengampunan, kita hadir di dalam Ekaristi ini, mohon agar kejelian kita melihat hal-hal yang indah di tengah masyarakat, kita harus mengambilnya, tidak peduli orang lain bicara apa, tapi ini adalah yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin.